Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam taklim makrifat. Selamat berjumpa di channel video kami yang membahas kajian tasawuf ilmiah yang akan kita urai secara eksak ilmu pasti. Jadi pendekatannya agak berbeda dengan lain orang, karena kita ada di zaman yang serba maju, yang serba objektif. Makanya kita urai agama dengan sudut pandang yang lebih pure, lebih murni, sehingga bisa diterima oleh seluruh sudut pandang, seluruh aliran dan seluruh versi. Kali ini adalah yang kita bahas tentang, judulnya adalah beragama mesti lewat sebuah metodologi. Nah, inilah uraiannya. Jika Allah ada di alam infinity atau mutlak, sedangkan kita ada di gelombang yang relatif, maka secara rumus fisika relatif tidak mungkin bisa kembali kepada yang mutlak, karena sifatnya bertolak belakang. Sampai kapanpun relatif nggak akan bisa kembali atau bergabung atau beserta atau bersama dengan unsur mutlak. Maka mesti pakai teknik. Kalau enggak, si relatif akan terbakar. Nah, makanya di sini jika relatif itu ada di limit antara 0 sampai 100%, yang alat untuk membaca gelombangnya namanya akal. Sedangkan alamnya disebut dunia. Yang kata Nabi, di atasnya dunia itu ada alam yang namanya akhirat. Sedangkan kita nggak mungkin bisa melewati 100% limit batas kemampuan kita, kecuali mati, atau jika ingin melanjutkan perjalanan untuk menuju Allah yang maha tak terhingga, kita mesti memakai teknik khusus. Yang kata Nabi, di atasnya alam dunia ada berlapis-lapis alam, dimensi. Yang perjalanan ke sana disebutnya sebagai mi'raj. Ini kalau di zaman kita adalah dalam sudut pandang teknologi adalah sebagai naiknya gelombang kesadaran. Maka menuju Allah gelombangnya mesti naik. Stagnan nggak mungkin bisa, apalagi yang turun gelombang, ini malah menjauhi Tuhan. Nah, dari gelombang akal yang limitnya sampai 100%, bagaimana caranya bisa naik gelombang yang kata Nabi melewati berlapis-lapis alam itu, ada 7 lapis langit ketika beliau Isra Mi'raj. Nah, artinya hubungan antara manusia di alam akal relatif dengan Allah di alam mutlak mesti pakai teknik atau teknologi atau metodologi atau thariqah. Jika Allah menyampaikan di dalam surat Al-Fatihah bahwa dia adalah Maliki Yaumiddin, raja di akhirat, berarti dia ada di ujung tertinggi gelombang akhirat yang maha rahasia, maka pastinya berarti dia itu maha metafisik. Nah, di sini fisik. Fisik itu adalah terserap dengan gambarnya, terserap oleh panca indera, bisa dilihat, didengar, cium, raba, dan rasakan. Jika dia adalah Maliki Yaumiddin, maka yang sampai pada kita hanyalah berupa gelombangnya saja. Nah, ini mesti kita cari dulu gelombangnya. Yang di surat Al-Maidah 35 disebut sebagai wasilah atau tali penghubung atau jembatan atau apalah yang bisa menghantarkan antara manusia dan Allah Ta'ala. Hanya saja kita masih sampai ketemu gelombangnya, walaupun ketemu kabel, tapi kalau tidak berisi listrik, maka pun tidak mungkin bisa kita tersambung potensinya. Maka itu mesti teknik, cari dulu gelombangnya Allah di alamnya dunia, alam akal kita, yang di situ pastinya kita akan ketemu suatu teknik untuk bisa mengenal Allah atau sampai pada Allah di alam gelombang ma'rifatullah. Karena di dalam iftitah sholat kita sangat kenal dengan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard
tetapi prakteknya adalah sebetulnya adalah tentang teknik untuk menyamakan frekuensi dan gelombang. Nah, Allah yang sampai ke sini ini lewat nurun ala nur. Nah, tapi cahaya Allah itu ada yang membawa atau disebut Rasul. Di At-Taubah 128 akan selalu diturunkan Rasul di setiap zaman dan dari kaummu sendiri. Artinya Rasul itu adalah pembawa gelombang. Disebut Rasul atau utusan adalah dia membawa nur Allah untuk menghampiri alamnya manusia. Dan kita bisa berhubungan dengan orang yang membawa wasilah, yang situ dibaliknya membawa gelombang Allah, dan dibalik pula ada Allah Ta'ala. Inilah yang kita cari. Bahwasanya seperti kita dengan HP, misalkan ya, kita dengan HP. Jadi yang kita pegang adalah HP-nya. Jadi yang kita pegang HP-nya, ngomong sama HP-nya, tapi karena gelombangnya ini nyambung, sinyalnya nyambung, sinyal di sini dan sinyal di sana, maka otomatis kita pun akan tersambung. Itulah fungsi sebuah teknologi. Karena hubungan relatif dengan mutlak itu tidak mungkin dengan cara manual, maka mesti pakai teknik. Nah, tadi. Nah, sehingga jika komunikasi kita dengan seseorang atau apapun itu di jarak yang lebih batas kemampuan limit manualnya, maka kita mesti memakai sebuah alat teknologi dan rukun syarat teknologi. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam damai, salam persaudaraan, salam ta'lim ma'rifat ilahi anta maksudi wa ridha kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.